Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Benajer Buto, kelas 12 IPS 2. Di tugas video yang ke-21 ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Iqbal Eki Nugraha selaku guru sejarah peminatan di SMA Negeri 1 Warung Kondang. 1. Mengapa kesejahteraan ekonomi berdampak luas terhadap keberhasilan politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara? Karena akan mempermudah dan memperlancar aspek-aspek tersebut. Jadi, kesejahteraan ekonomi merupakan suatu hal kegiatan yang harus terjadi atau dilakukan oleh suatu negara, baik negara maju maupun berkembang. Adapun beberapa dampaknya yaitu 1. Tingkat produksi meningkat, 2. Terdapat perubahan pada aspek bidang politik, sosial, dan budaya, pertahanan dan keamanan negara pun terjaga. 2. Mengapa Indonesia tidak ingin kedatangan impor ayam dari Brazil? Dan mengapa ayam impor dari Brazil harganya lebih murah? Karena masalah halal. Ayam dari Brazil tidak bisa masuk ke Indonesia sebab tidak mengantongi sertifikat sanitasi internasional dan sertifikat halal. Halal di sini bukan terkait hewan dan dagingnya saja, tetapi aspek halal yang harus dipenuhi. Misalnya, dalam proses produksi atau pemotongan hewan pun harus halal. Dan kenapa ayam impor dari Brazil lebih murah? Karena industri unggas di Brazil sudah sangat efisien, sehingga harga ayamnya bisa lebih murah dibandingkan produk lokal. Selain itu juga, Brazil memiliki pabrik pakan sendiri, jadi mereka tidak mencari untung dari penjualan broiler, karena mereka sudah untung dari pakan. 3. Jelaskan apa yang disebut dengan Smart City. Lantas, apa dampak kepada masyarakat yang berada di kota tersebut? Smart City adalah kota yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, berbagai informasi dengan publik, dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah dan kesejahteraan warga negara. Dampak positif dari Smart City. 1. Infrastruktur yang lebih baik. 2. Meningkatkan kualitas hidup warga. 3. Meningkatnya produktivitas dan pelayanan pemerintah. 4. Memudahkan setiap pekerjaan dan menjadi lebih efektif dan efisien. Dampak negatif Smart City. 1. Masyarakat akan menjadi lebih malas dalam melakukan suatu hal. 2. Mobilitas di desa yang lambat karena di kota sudah lebih maju. 3. Penipuan dan penyebaran informasi palsu. Dan 4. Pemanasan global. 4. Jelaskan perjanjian lama NAFTA dan perjanjian baru dari NAFTA. Perjanjian lama NAFTA bermula tahun 1984 ketika Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan mengesahkan Undang-Undang Perjanjian dan Tarif yang kemudian Perdana Menteri Kanada Mulroney memberi dukungan dan perjanjian perdagangan bebas antara Kanada dan Amerika Serikat pun ditandatangani. Melanjutkan inisiatif Reagan, Presiden Amerika Serikat berikutnya, yakni George H.W. Bush, mulai bernegosiasi dengan Presiden Meksiko untuk menghasilkan perjanjian yang sama dengan Kanada. Upaya Presiden Bush berhasil dan terjadilah perjanjian perdagangan trilateral antara 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko di tahun 1991. NAFTA dibentuk sebagai cara untuk membuka perdagangan bebas antara ketiga negara tersebut. Perjanjian baru NAFTA. Pada 27 Agustus 2018, Presiden Donald Trump mengumumkan kesepakatan perdagangan baru dengan Meksiko untuk menggantikan NAFTA. Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko akan mempertahankan akses bebas untuk barang-barang pertanian di kedua sisi perbatasan dan menghilangkan hambatan non-tarif dan mendorong lebih banyak perdagangan pertanian antara Amerika Serikat-Meksiko dan secara efektif akan menggantikan NAFTA. Pada 30 September 2018, Amerika Serikat dan Kanada menyetujui kesepakatan untuk menggantikan NAFTA yang sekarang disebut USMCA atau Perjanjian Amerika Serikat Meksiko Kanada. Adapun pokok-pokok kesepakatan perjanjian baru.
1. Produk susu, 2. Penyelesaian sengketa, 3. Lampiran tentang otomotif, dan 4. Aturan asal untuk otomotif. 5. Jelaskan pokok pikiran dari kunjungan Menko Luhut Binsar Panjaitan ke Tiongkok dan apa dampak untuk Indonesia setelah semua negara sepakat dengan perjanjian yang diadakan di Beijing tersebut. Pokok pikiran. 1. 132 negara hadiri pameran impor di Tiongkok. 2. Cina terbuka untuk impor atau buka pasar domestik. 3. Indonesia bidik pasar ekspor di Tiongkok. 4. Ada tambahan ekspor Indonesia sebesar 8,4 miliar US dollar. 5. Investasi Tiongkok harus diikuti aturan pemerintah. 6. Indonesia tawarkan produk unggulan. 7. Investasi harus dibarengi ahli teknologi. 8. Industri harus memanfaatkan kemajuan teknologi. Dan 9. Proyek kereta cepat tetap berjalan. Dampak untuk Indonesia setelah semua negara sepakat dengan perjanjian yang diadakan di Beijing, yaitu Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan Cina. Proyek-proyek Indonesia berjalan, Indonesia mendapat tambahan ekspor dan masih banyak lagi dampaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.